Yang namanya cinta itu nggak mau berhenti, Pak Rahmat. Yang namanya cinta itu nggak mau berhenti, nggak mau stop. Tapi kalau kita dengar Quran ingin stop terus, itu ada masalah, berarti nggak cinta itu. Itu disebutkan oleh Utsman bin Affan, "Lau takhurat qulubuna lama syabi'at min kalamillahi azza wajal." Jika hati seseorang itu bersih, Pak, maka tidak mau dia berhenti untuk baca Quran. Dia nggak mau berhenti untuk dengerin Quran. Tapi kalau dan wa dzakarallaha katsira, dia banyak berzikir atau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baik ikhwatu iman, sekarang kita lihat hadis ya. Jadi kita ingin coba mencontoh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencontoh dengan sebaik-baiknya begitu. Walaupun sampai hari ini belum baik-baik juga. Contoh saat Nabi kita sholat malam 1 rakaatnya 5 juz, ya. Terus kita ingin mendapatkan syafaat dari Quran dan Rasulullah, maka saat ditawarkan untuk sholat 5 juz 1 rakaat, kita protes, katanya ingin dapat syafaat. Tapi saat bacaannya lama, iman kita goyah ya. Makanya ada pertanyaan, Pak, ini kita benar nggak mencintai Quran? Karena kalau benar yang namanya cinta nggak mungkin lepas. Kalau benar menyukai nggak mungkin meninggalkan. Hari pertama, 2, 3, terus sampai 10 kita terus mendengarkan bacaan Quran yang dilantunkan di tarawih, di qiyamul Ramadan, karena kita senang begitu. Besoknya ganti lagi terus begitu, karena yang dibacakannya apa? Al-Quran. Terserah siapapun yang membacanya ya. Paham ya? Terserah siapapun yang ya, takut nanti siapa imamnya gitu. Siapa imamnya? Yang penting Qurannya sama. Terus kalau saya senang Quran, ya saya akan mendengarkan. Makanya suka aneh, Pak, jika 10:02 nih kita akan mulai nih melihat nih barisan semakin melebar, masjid semakin meluas. Ini kenapa ini? Pertanyaannya kan sebenarnya cuma satu, Pak. Apa benar kita mencintai Quran? Kalau benar mencintai Quran, tidak akan pernah berhenti itu. Terus mendengarkan. Karena cinta, yang namanya cinta itu nggak mau berhenti, Pak Rahmat. Yang namanya cinta itu nggak mau berhenti, nggak mau stop. Tapi kalau kita dengar Quran ingin stop terus, itu ada masalah, berarti nggak cinta itu. Itu disebutkan oleh Utsman bin Affan, "Lau takhurat qulubuna lama syabi'at min kalamillahi azza wajal." Jika hati seseorang itu bersih, Pak, maka tidak mau dia berhenti untuk baca Quran. Dia nggak mau berhenti untuk dengerin Quran. Tapi bacanya Quran, maka suara kita pun jadi ikut bagus. Cuman hawa nafsu selalu dominan. Gak enak nih bacaan saya, suara saya gak enak, akhirnya gak mau baca. Ada yang begitu. Jadi pas mau baca gak pede. Padahal yang dibaca ibu apa? Ibu tahu Quran benar. Kita yakin Quran benar. Kita yakin Quran firman Allah. Tapi kenapa kita nggak membacanya? Terhalang oleh dunianya, Pak. Apa dunianya itu? Ini suara sayanya jelek gitu. Padahal kalau kita baca Quran itu jadi bagus. Ini mah udah jelek ngomongin orang. Nggak apa-apa lah ngomongin orang kebaikannya ya. Ini ngomongin orang keburukannya, gibah itu. Waduh, Masya Allah, lancar gitu. Nggak pernah ngomong suara aku jelek, aku nggak mau ngomongin orang gitu. Kan harusnya itu yang merasa jelek terus nggak bicarain orang. Tapi kita malah Quran, Pak. Quran itu jelas benernya, sudah bener-bener kualitasnya terjamin. Makanya Nabi kemudian memberikan semangat banyak sekali, Pak, di hadis ya. Salah satunya itu riwayat Imam Muslim yang saya tadi bacaan. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran gitu. Iqra'ul Quran, bacalah oleh kalian Al-Quran. Fa innahu, karena sesungguhnya Al-Quran itu ya'ti, dia akan datang yaumal qiyamati, pada hari kiamat, syafi'an, sebagai syafaat. Apa tadi syafaat itu?
penggenap ya, yang menggenapkan ya. Terus kita sempurnakan terjemahnya menjadi penolong. Berarti Pak, kalau yang digenapkan itu di dunianya baca Quran, hanya ada kekurangan gitu loh. Maka nanti diberikanlah syafaat oleh Quran itu. Maka Bapak Ibu jangan kemudian karena suaranya nggak bagus jadi nggak semangat. Ustadz Abi itu sudah 5 tahun belajar baca Quran teh, nadanya tapi nggak bagus-bagus ya. Jangan ngejar nada, kejar benar. Yang 2 tetap 2, yang 4 tetap 4, yang 5 tetap 5, terus istiqomah. Itu yang kita kejar. Di mana harus ditahan, di mana harus tidak ditahan, di mana harus guna, di mana tidak guna. Baik, ini kata Nabi, bacalah Quran karena sesungguhnya Al-Quran akan menjadi penolong. Nah ini Pak, kalimat yang terakhirnya ini yang perlu kita cermati lagi. Li ashabihi, bagi sahabatnya. Penggunaannya bagi sahabat, Bu. Tahu sahabat Ibu? Beda dengan teman, bukan? Sahabat, kalau sahabat itu sudah tahu seluk-beluk, sudah tahu segalanya. Artinya ini orang dekat banget dengan Quran. Baru kalau yang dekat begini, apakah yang dekat itu tidak ada kekurangan, Bu? Ini sahabat kita nih, kita punya sahabat dekat banget, punya kekurangan? Punya kekurangan lah. Suami istri saja kekurangannya banyak. Maka saat begitu satu sama lain gitu, jadi melengkapi itu disebutnya asyafu itu disebutnya syafaat gitu. Maka Al-Quran ini pun sama, kita belajar terus baca. Ini bulan Ramadan, apalagi Bapak Ibu Masya Allah lihat, satu dari sekian banyak ayat yang secara khusus menyebutkan Ramadan digabung dengan Quran karena Allah ingin fokus kita di Ramadan adalah Quran. Itu surat Al-Baqarah 185 Pak. Al-Baqarah 185 itu satu-satunya ayat yang membahas Quran langsung dengan Ramadan. Ramadan disebutkan langsung dengan Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Masya Allah. Ini yang jadi syafaat itu kalau bagaimana bacanya gitu loh Pak. Kalau yang jadi penolong itu yang bacanya seperti apa? Apakah terus khatam gitu, tapi amalnya tidak sesuai dengan bacaannya? Dibacanya suruh diamalkan sabar, tapi nggak sabar-sabar. Tuh. Di Qur'annya dibahas syukur, tapi nggak syukur-syukur. Kemudian di Qur'annya dibahas berkaitan sedikit tidur, malah jadi sedikit-sedikit, jadi banyak lagi. Itu Allah bahas begitu Pak. Dan ini Quran, kata Allah bulan Ramadan diturunkan Quran padanya. Ini kalimat begini cuman satu di Quran. Ramadan, bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkan Al-Quran padanya, pada bulan Ramadan. Kata para ahli tafsir Ibu, karena Allah ingin kita di bulan Ramadan fokus Quran. Tapi lihat Bu, fokusnya bukan baca. Itu makanya nanti ikra'u yang disuruh oleh Nabi itu Pak, bacalah Al-Quran, maksudnya bukan hanya baca, tapi ini yang disebutkan di Quran. Apa itu? Maka yang jadi syafaat kelak Quran yang kita baca adalah satu, yang jelas jadi hudan, hidayah, petunjuk. Yang kedua, bayyinatin minal huda, yang jelas-jelas menjadi penjelas atas petunjuk itu. Dan yang terakhir, wal furqan, harus benar-benar menjadi pembeda, pemisah. Nah Bapak Ibu, ini baru akan jadi syafaat Bu. Kalau Quran ini dibaca benar-benar jadi petunjuk, dibaca benar-benar jadi penjelas, dan dibaca benar-benar jadi pembeda. Contoh Bapak Ibu, kita kasih contoh. Pertama Bapak Ibu baca Quran, di pertama kita baca setelah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayat pertama yang kita baca muncul di Quran itu Bismillahirrahmanirrahim. Maka ini petunjuk Pak. Yang pertama di Quran itu Bismillahirrahmanirrahim.
Berarti Al-Quran sedang menunjukkan kepada kita tidak ada satupun amal baik kecuali harus dimulai dengan bismillah. Maka Nabi menyebutkan kullu amrin ribalin la yubda fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa raddun. Setiap amal yang tidak diawali dengan bismillah, maka amal itu raddun, terputus, tidak ada pahalanya. Ini namanya petunjuk. Di situ Allah sebutkan sebagai awal dari ayat. Jadi ayat 1 itu bismillah. Di ayat 1 di Quran yang pertama kita baca itu bismillah. Maka setiap amal harus dimulai dengan bismillah. Maka Nabi sampaikan, nah jika makan kul samillah, jika engkau makan ucapkanlah bismillah. Wakul mimma yalik, makanlah yang dekat dulu. Wakul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Ini makan, terus minum, semuanya dipandu oleh Nabi Muhammad SAW. Termasuk keluar rumah, ya. Jika seseorang keluar dari rumahnya kemudian mengatakan Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah, maka ihwatu iman, ini petunjuk pertama. Ini contoh bahwa Quran itu petunjuk. Inilah yang akan jadi syafaat, Bu. Ibu setiap keluar beramal, bapak setiap beramal selalu mengucapkan bismillah, selamatlah, begitu Pak. Maka Quran akan menjadi syafaat. Jika satu waktu kita lupa, manusia Bu,